Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami muliakan imam besar kami, guru kami yaitu Al-Habib Muhammad Ridzik Syihab. Beliau selaku guru kita dan imam besar kita yang telah hadir ke tempat kita walau dalam keadaan beliau kurang sihat dan hari ini sangat melelahkan. Walau beliau sangat lelah namun beliau tetap bersama kita dalam penyampaian yang insya-Allah akan beliau sampaikan sebentar lagi. Baiklah, dalam kesempatan singkat ini Habib mewakili daripada para relawan di Aceh yang telah Habib tugaskan, yaitu khususnya relawan FPI yang telah bertugas selama sebulan lebih pasca banjir di Aceh. Kami perlu menyampaikan dan juga perlu menanyakan, yang pertama, apa yang harus kami lakukan dikala pemerintah pusat khususnya kurang perhatian tentang musibah Aceh. Bahkan terkesan ditutupi Habib, terkesan ini mau dihilangkan, seolah-olah bencana ini bencana biasa, padahal bencana ini luar biasa Habib. 2/3 bumi Aceh porak-poranda diakibatkan oleh banjir yang luar biasa, yang mungkin banjir ini setelah banjir masa Nabiullah Nuh, inilah banjir terbesar yang menimpa Aceh. Tetapi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah hanya baru-baru ini Habib. Baru-baru seminggu terakhir ini setelah berbagai macam protes-protes, bahkan sampai tingkat penaikan bendera bintang bulan, baru agak sedikit serius. Dan dalam penanganan serius pun itu kami sangat sedih dikala mereka digaji. Padahal mereka adalah sudah ada gaji dari negara, mereka adalah aparat yang telah digaji oleh negara, kemudian dapat uang lelah Habib dari relawan ini, dari kerja mereka selama banjir dapat uang lelah. Ini bagaimana tanggapan Habib? Nanti mungkin Habib akan menyampaikan apakah uang lelah mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan hukum, atau itu merupakan sebuah kezaliman, sebuah perampasan hak. Seharusnya uang yang harus digunakan untuk memberi makan, membuat rumah orang-orang yang musibah, tetapi digunakan untuk hal-hal yang mungkin mereka sudah digaji. Kemudian juga Habib, mengenai dengan perlu kami tanyakan, karena selama ini kami lihat sampai hari ini rumah-rumah hunian sementara atau huntara ini belum betul-betul dibangun. Hanya di Taming yang sudah ada, tetapi di seluruh Aceh lain nampaknya belum Habib. Maka oleh karena demikian ini apakah merupakan sebuah kezaliman dan apa langkah yang harus kita lakukan? Maka termasuk tema malam ini adalah satukan langkah melawan kezaliman yang dilakukan oleh siapapun, termasuk yaitu daripada nahi mungkar. Itu saja ya, Habib. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada 4 pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan-pertanyaan yang bagus, fokus dan serius, serta muqtadul hal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sama-sama kita hadapi. Yang pertama, ada hal menarik. Tadi Abi Muslim menanyakan soal hukum, bagaimana nih kalau ada petugas negara, saudara kerja membantu bencana tapi digaji saudara, katanya mereka relawan untuk bantu masyarakat. Jawaban saya, kalau digaji bukan relawan namanya. Relawan itu enggak digaji, namanya aja relawan, dari kata rela, sukarela. Jadi kalau orang melakukan pekerjaan sukarela sebagai sukarelawan, saudara
maka dia tidak mengharapkan gaji dan tidak digaji. Itu dulu yang saya garis bawahi. Nah, jadi kalau ada petugas-petugas, apakah itu TNI, apakah itu Polri, atau siapalah, saudara, yang memang dikirim oleh negara untuk membantu rakyat, terus digaji, saudara, maka status mereka ya petugas, status mereka itu pekerja, status mereka bukan relawan. Nah, adapun soal hukum, kalau memang secara resmi pemerintah menetapkan gaji untuk mereka, sah-sah saja. Itu satu. Nah, cuma pertanyaannya adil tidak? Sementara masyarakat sendiri banyak yang bantuan belum sampai. Nah, itu persoalan lain ya. Kalau persoalan sah tidak, selama itu resmi pemerintah yang mengeluarkan, ada SOP-nya, ada regulasinya, ada aturannya, kita nggak katakan itu korupsi, sah-sah saja pemerintah membayar siapa saja dari petugasnya untuk mempercepat pemulihan daripada bencana di Aceh. Tapi memang kalau melulu bantuan itu hanya diberikan untuk para petugas-petugas sementara rakyat terbengkalai, tentu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan itu akan jadi problem. Saudara, pasti kalau nggak adil pasti akan jadi problem. Nah, jadi kalau nggak mau jadi problem, tidak mau ada kegaduhan, saudara, maka pemerintah wajib menegakkan keadilan. Dan keadilan ini justice for all. Keadilan itu untuk semua. Keadilan itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang daerah. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk penegakan keadilan, saudara. Nah, kalau pemerintah nggak adil, saudara, rakyat berhak protes, rakyat berhak untuk mengajukan keberatan, rakyat berhak untuk terus menuntut. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi artinya kalau betul pemerintah dengan sengaja melakukan ketidakadilan, mereka berdosa besar. Saya jadi ingat bagaimana kisah Sayyidina Umar tatkala menjadi khalifah, saudara. Pernah suatu malam beliau sholat malam, kemudian beliau munajat, berdoa, beliau nangis sedih, terseduh-seduh. Nah, kemudian ditanya oleh keluarganya, sahabatnya, ada apa ya Amirul Mukminin nangis seperti ini? Tahu apa yang beliau katakan? Aku sedang khawatir, takut kalau dibawa ke kepemimpinanku ada seekor domba di tepi sungai Efrat mati kelaparan dan kehausan, maka niscaya Allah akan meminta pertanggungjawabanku. Masya Allah. Bayangkan seorang khalifah yang adil. Kalau ada seekor domba mati karena kelalaian dia takut, saudara, akan dituntut oleh Allah, disiksa oleh Allah. Itu urusan domba. Lalu bagaimana dengan urusan manusia yang menjadi rakyat? Maka siapapun manusianya kalau menjadi pemimpin wajib bersikap adil, wajib melindungi rakyat, dan wajib membantu rakyat di mana saja yang mendapatkan bencana. Dan itu amanat konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar 1945, saudara, kalau kita buka dari mulai pembukaannya, pasal-pasalnya, saudara, jelas bahwa negara ini punya pemerintahan untuk melindungi rakyat, saudara, untuk menjaga fakir miskinnya, orang melaratnya, saudara, begitu juga menjaga soal pendidikannya. Itu amanat konstitusi. Nah, saya nggak peduli mau presiden siapapun, mau menteri yang manapun, mau jenderal yang manapun, begitu mereka sudah tidak adil, mereka tidak menjalankan tugas dengan baik, mereka tidak berpihak kepada rakyat, membela rakyat, mereka sudah melanggar konstitusi. Artinya secara hukum agama mereka berdosa, secara hukum negara pun mereka melanggar hukum. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Tapi ini satu pertanyaan yang luar biasa, saudara, dari Habib Mujahidin, itu dari Tengku Muslim At-Tahiri. Ini akan menjadi catatan kami. Di sini hadir bersama kami ada Habib Muhammad bin Hussein selaku Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam, di sebelahnya Habib Hanif Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI, saudara, sebelahnya lagi yaitu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Ketiga-tiganya saya punya menantu. Nah, sengaja saya turun ke Aceh ini, menantu-menantu saya bawa agar mereka terbiasa
saudara, untuk berinteraksi dengan masyarakat, untuk bertemu dengan para tokoh, dengan rakyat di bawah, untuk mereka bisa mendengar langsung apa keluhan-keluhan yang ada di tengah masyarakat bawah, karena mereka ini semua dai. Beliau-beliau ini semua guru, beliau-beliau ini semua dai, tiga-tiganya ini merupakan mubaligh. Jadi perlu seorang mubaligh itu, ahli dakwah itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi sekarang di Aceh lagi ada bencana, supaya mereka tahu suasana bencana bagaimana sih, untuk dapat pendidikan mental jiwa saudara. Nah, agar ke depan insya Allah mereka bisa melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya. Amin. Nah, karena saya udah tidak muda lagi saudara, entah sampai kapan kita akan bertahan. Perlu ada generasi-generasi baru. Mereka tiga-tiganya generasi milenial ini, muda-muda saudara. Nah, jadi perlu ada generasi-generasi milenial yang melanjutkan dakwah kita insya Allah. Nah, itu yang bisa saya jawab. Adapun urusan huntara tadi yang diceritakan, nah ini menarik saudara. Saya sudah sampaikan pada saat reuni 212 di Monas. Kebetulan di situ ada puluhan pimpinan ormas-ormas Islam se-Indonesia saudara, pimpinan pusatnya mereka hadir. Nah, saat itu kita minta tolong ormas-ormas Islam semua, yaitu tujukan perhatian mereka dengan fokus dan serius untuk membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat bencana, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Bahkan ada beberapa juga tempat bencana di Jawa Barat, begitu juga di Kalimantan, kemarin Kalimantan Barat saudara. Nah, kita sudah minta, dan kita minta supaya ormas Islam ini bagi tugas ya ikhwan. Katakan FPI nggak mungkin mampu untuk di semua provinsi, di semua tempat, mustahil, karena FPI bukan negara, FPI nggak punya APBN, jangan lupa, dan FPI bukan organisasi kaya. Apa yang didapat oleh FPI itu sumbangan umat yang kemudian kita menyalurkannya. Nah, maka itu saya sudah sampaikan pada saat reuni 212, ada rekamannya bisa kita lihat di YouTube ya ikhwan. Saya katakan kepada pimpinan ormas-ormas Islam, kita berbagi tugas. Kita berbagi tugas antar ormas Islam, siapa yang turun di Aceh, siapa yang turun di Sumatera Utara, siapa yang turun yaitu di Sumatera Barat, supaya beban kita lebih ringan. Dalam arti kata lebih ringan bukan berarti kerjanya makin slow, bukan. Artinya pembagian tugas itu kalau diperkecil, kerja kita jadi lebih fokus. Katakan FPI fokusnya di Aceh umpamanya, nanti ada ormas Islam lain fokusnya di Sumatera Barat. Nah, kalau bisa begitu, insya Allah tanpa bantuan pemerintah pun kita bisa untuk mengatasi bencana ini. Tapi kalau ormas-ormas Islamnya ini kerja sendiri-sendiri, terjadi penumpukan. Nah, takutnya nanti ada 20 ormas Islam, 20-20-nya hanya turun di satu tempat, padahal ada tempat lain saudara yang belum tersentuh. Nah, itulah pentingnya kenapa antar ormas Islam di Jakarta perlu ketemu, perlu rapat bareng dan seterusnya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita udah lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita sudah dengar langsung. Itu akan menjadi masukan bagi kami untuk kami sampaikan bukan hanya ke pemerintah, tapi ke ormas-ormas Islam yang ada di Jakarta di tingkat pusat, untuk yuk kita berbagi tugas bagaimana membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat bencana. Nah, kemudian saudara, dulu tatkala FPI pernah turun di beberapa tempat bencana seperti di Kerawang, di Lombok, di Palu, di banyak tempat saudara. Nah, itu kita berbagi tugas. Kadang-kadang FPI bagaimana kalau FPI yang bikin huntaranya, hunian sementaranya, baik, kami yang bangun hunian sementara, tapi yang bikin dapur umumnya siapa? Nah, nanti ada orang lain, ya udah kalau dapur umum kami yang pegang. Lalu pusat kesehatannya siapa yang pegang? Bagi-bagi tugas saudara. Kalau semuanya FPI, mustahil FPI akan mampu melakukan itu. Itu satu. Yang kedua saudara, selama ini antara FPI dengan ormas-ormas lain bukan hanya berbagi tugas, tapi juga memetakan wilayah sekaligus memaksimalkan fungsi posko-posko masyarakat setempat. Nah, seperti di Aceh, katakanlah di satu tempat posko FPI cuma ada 4 atau 5, tapi posko masyarakat ada 200 saudara. Nah, itu kita bisa bekerja sama di posko FPI yang 5 ini
begitu datang bantuan-bantuan dari luar Aceh, ini bisa disalurkan ke posko-posko tadi. Jadi posko-posko tadi ikut membantu menyalurkannya kepada korban bencana, saudara. Sehingga dengan cara kerja semacam itu, walaupun posko kita 10 bisa jadi 1000. Nah, ini namanya kalau dalam istilah perjuangan taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Bagi-bagi peran, bagi-bagi tugas, bagi-bagi kerjaan. Jadi banyaknya ormas Islam itu bukan untuk bersaing, bukan. Banyaknya ormas Islam bukan berarti perpecahan, bukan. Justru banyaknya ormas Islam fastabiqul khairat. Mereka berlomba dalam kebaikan. Dan sekaligus itu yang tadi saya katakan, taksimul a'mal wal adwar wal wadhaib. Bagi-bagi tugas, bagi-bagi peran, dan bagi-bagi kerja. Nah, maaf saudara, ini mestinya nih yang bersikap begini bukan FPI, ini mestinya presiden yang begini. Nah, mestinya nih yang begini nih mestinya eksekutif, legislatif, dia yang bagi-bagi tugas, saudara. Sebab yang namanya FPI dan ormas-ormas Islam lain ini betul-betul relawan, saudara. Nah, memang nggak digaji oleh pemerintah. Nah, sebetulnya konsep-konsep ini kalau dilaksanakan oleh pemerintah pusat, wah sebentar selesai. Urusan huntara, urusan tadi ibu kita yang bicara sekolah-sekolah pendidikan, sebentar. Saudara, dulu kita pernah turun di beberapa tempat, kita bagi tugas. Ada satu organisasi yang minta, udah FPI kami yang akan bikin hunian sementaranya. Tapi ini bagaimana nih anak-anak sekolah seperti yang tadi ditanyakan. Ya sudah, kalau begitu FPI akan bangun sekolahnya. Kita bangun bukan sekolah permanen, cuman sekolah-sekolah darurat. Kita bangun dari triplek, dari kayu, ada sekian kelas. Nah, kenapa itu diminta oleh masyarakat setempat? Karena saudara, yang namanya pendidikan kan terus jalan sekolah. Apalagi sekarang nih, ini setelah libur anak-anak mesti masuk sekolah. Habis itu nanti bulan April ada ujian. Nah, terus kalau mereka nggak ada sekolahnya bagaimana? Apa mereka mesti tunda kelulusannya 1 tahun lagi? Apa mereka mesti berhenti sekolah? Nah, dulu FPI yang kerjakan itu, saudara. Jadi kita nggak membangun hunian sementara, kita bangun kelas-kelas. Jadi di desa sini kita bangun sekian kelas, sana kita bangun sekian kelas. Gurunya dari mana? Nah, kan gurunya udah ada di masyarakat itu, saudara. Kita hanya menyiapkan fasilitas. Jadi guru-guru yang kemarin ngajar di sekolah-sekolah yang rusak itu, ya mereka yang kelola. Sekolah-sekolah darurat yang kami bangun. Dan alhamdulillah akhirnya semua anak-anak sekolah lagi. Dan akhirnya begitu lagi ujian, walaupun rumah permanen mereka belum jadi, mereka tetap ikut ujian. Nah, jadi saya pikir cara-cara begini, yuk mari, di sini ada Tengku Muslim juga ada yang lain-lainnya, mari kita kompromikan, mari kita musyawarah, mari kita ajak ormas-ormas lain, saudara, untuk bisa kita berbagi tugas. Insya Allah, baik ormas nasional maupun ormas lokal. Kan ormas lokal juga ada, saudara. Bahkan justru ormas lokal itu yang tahu wilayah, yang tahu tempat, yang tahu bahasa, yang tahu adat, yang tahu tradisi. Mestinya ormas lokal yang berdiri paling depan, kita yang dorong, kita yang bantu, kita yang fasilitasi, kita yang dari luar Aceh yang cari dana dari luar untuk dibawa kemari. Saya yakin kalau kita bahu membahu, gotong royong, insya Allah bisa teratasi. Amin ya rabbal alamin. Itu pertama. Saya bicara dari segi ketahanan kita sendiri tanpa bantuan pemerintah. Nah, yang kedua, urusan pemerintah ini kewajiban kita bersama. Kami di Jakarta, saya di Jakarta udah beberapa kali kita kirimkan pesan ke presiden, kita kirimkan pesan ke para menteri, kita kirimkan pesan ke DPR-nya, saudara, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan kita angkat di mimbar-mimbar, saudara. Saya nggak peduli mereka mau marah, mereka mau tersinggung, mereka mau katakan Habib Rizik ini ekstrim, radikal, teroris, provokator. Enggak, saya nggak peduli. Karena saya tidak ridho kalau ada satu rakyat di Indonesia yang tidak bersalah dizalimi. Nah, jangankan rakyat itu orang Islam, andai kata rakyat itu bukan Islam pun nggak boleh kita zalimi, saudara. Apalagi kalau rakyatnya orang Islam, saudara. Nah, jadi saya janjikan insya Allah pulang dari sini, dari apa informasi yang saya dapat ini semua, kita akan coba tuangkan lagi nanti, kita akan surati secara resmi. Waktu itu kita udah surati presiden, resmi kita kirim surat ke Bapak Presiden. Kita protes keras, kenapa Anda tidak mau menjadikan ini sebagai bencana nasional. Nah, singkat saja, tadi siang
Saya juga ada mengisi di Aceh Utara dan Biren. Nah, ada satu bagian yang saya mau ulangi di sini, saudara, hanya sekedar buat bahan pikiran kita semua, bahan pemikiran. Dulu tahun 1992 terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hari ini terjadi tsunami, besok Presiden Soeharto langsung mengumumkan status bencana nasional. Begitu diumumkan, semua perangkat negara, semua instrumen pemerintahan turun kerja, bantuan luar negeri datang, dalam waktu yang singkat semua selesai. Itu tahun 92. Kemudian kita lihat tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, sudah. Nah, ketika terjadi hari ini tsunami Aceh, besok pemerintah, saat itu presidennya Pak SBY, langsung mengumumkan, wah ini bencana besar, nggak ditunda lagi sebagai bencana nasional. Begitu diumumkan, banjir bantuan dari semua negeri, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, bahkan dari Timur Tengah, saudara. Nah, saya masih ingat benar, dari FPI saja dulu kita menyalurkan, yaitu ada 50 perahu speedboat dari negeri Oman, saudara, untuk dibagi-bagi kepada nelayan yang ada di Melabu, saudara. Kita bagi-bagi semua. Sampai ini bantuan itu banjir, luber, sampai kita jadi bingung ini mengurusnya bagaimana. Kenapa? Karena diumumkan bencana nasional. Nah, sekarang kita tanya, lalu kenapa? Kok sekarang kan bencananya nggak kalah sama tsunami? Bahkan kalau dari segi wilayah, saudara, luasan sekarang. Nah, dulu tsunami itu kan cuma wilayah Banda Aceh, Aceh besar sampai ke Melabu, saudara, nggak sedahsyat ini. Walaupun memang kita akui kalau bicara dari segi yang meninggal dunia, waktu tsunami 2004 jauh lebih besar, hampir 150.000 orang yang meninggal dunia. Kami dari FPI sendiri, saya bawa laskar FPI 1.300 orang. Saya kumpulkan dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kita bawa ke Banda Aceh, kita sebar. Untuk apa? Untuk kita mengumpulkan mayat dan mengurusnya. Kita urus, kita masukkan ke kantong mayat, kita sholatkan, kemudian kita kuburkan, ya ikhwah. Nah, saat itu berat medannya, tapi karena diumumkan sebagai bencana nasional, kita kerjanya ringan. Saya bisa bawa 1.300 orang. Oh, bagaimana 1.300 orang? Kapal nggak punya, saudara. Nah, begitu diumumkan bencana nasional, kita cuma hubungi saudara Pelni, ini kita punya 1.300 relawan. Bisa gak bantu kita 1.300 orang ini dikirim ke Aceh? Disediakan 2 kapal, disediakan. Nah, jadi itu kalau bencana nasional semua bergerak. Tapi kalau nggak diumumkan bencana nasional, ya begini, saudara, kondisinya. Jadi seolah-olah hanya bencana lokal biasa, cukup yang ngurusin pemerintah daerah setempat. Paling-paling dari pemerintah pusat cuma ngebantu begitu aja, saudara. Jadi ini sudah kita protes. Nah, baiklah, muncul pertanyaan. Ada yang tanya, Habib, kenapa ya kok dulu 92 NTT tsunami diumumkan, 2004 tsunami Aceh diumumkan bencana nasional, kenapa sekarang kok enggak? Nah, saudara, inilah yang saya mau sampaikan, yang tadi sudah saya sebutkan waktu di mana tadi sore kita di Biren, ya. Kalau masalah bencana ditarik-tarik ke urusan politik, ya begini jadinya, saudara. Urusan bencana tuh nggak boleh ditarik ke politik. Urusan bencana itu urusan kemanusiaan. Bagaimana cara kita membantu? Nggak usah cerita politik, saudara. Nggak usah cerita kepentingan. Pemerintah pusat nggak usah cerita apa yang bisa diambil dari Aceh. Enggak. Ini bukan saatnya, saudara. Nah, tapi setelah saya pelajari dengan kawan-kawan, oh, pantes kok tsunami Aceh diumumkan, giliran ada bencana nggak kalah besar nggak diumumkan. Saudara, kalau diumumkan bencana nasional, memang bantuan asing datang besar-besaran, tapi yang datang bukan hanya bantuan aja, jurnalisnya juga datang, penulisnya juga datang, penelitinya juga datang, bahkan anggota-anggota departemen parlemen mereka ikut datang. Nah, kalau mereka datang, orang-orang barat tuh usil, kalau udah datang mau tahu ini kenapa begini, nah, dari mana nih air datang, nah, kenapa ini bisa ada lumpurnya, itu akan mereka telusuri, saudara. Nanti begitu mereka telusuri, oh, ada hutan yang digundulkan, mereka akan foto, mereka bawa alat, bawa drone, bawa segala macam, saudara.
Nanti kalau mereka udah tahu, ini perusahaan yang mana, ditelusuri lagi, itu perusahaan milik siapa. Nah, diselidiki lagi, itu izinnya dari mana. Itu nanti keungkap mana pejabat yang terlibat, saudara. Ini yang mereka takut, saudara. Nah, lalu kenapa waktu tsunami di Aceh kok mereka nggak takut? Karena tsunami di Aceh itu ombak dari laut, nggak ada manusia yang salah. Kan ombaknya datang dari laut, nggak ada yang salah. Ada yang salah nggak? Nggak ada, ombak dari laut datangnya. Kalaupun diselidiki siapa yang salah, ya siapa yang nepok ombak, saudara. Nah, kira-kira jelas gak Pak? Bu, jelas Bu ya. Beda dengan bencana banjir bandang, saudara. Ini datangnya dari gunung. Ada apa? Ada yang nakal di sana, ada yang gunduli hutan, ada yang tambang-tambang ilegal, saudara. Nah, pantas pada saat tsunami di Aceh spontan langsung jadi bencana nasional. Begitu sekarang mereka takut. Sebetulnya saudara, saya lihat Bapak Presiden kita baik, mau dia menyatakan ini bencana nasional. Cuman yang kurang ngajarnya ini banyak pembisik-pembisik yang memang punya kepentingan. Kepentingan apa? Mereka terlibat dalam penggundulan hutan. Nah, karena mereka terlibat dalam penggundulan hutan, kan beberapa menteri terlibat, saudara. Nah, sehingga mereka memberikan laporan-laporan asal Bapak senang. Jadi kalau Presiden tanya, bagaimana soal Aceh? Udah beres Pak, udah beres Pak. Mayat-mayatnya begini, udah ketemu semua, udah dikuburkan Pak. Lalu bagaimana lumpur-lumpur? Udah rapi Pak, udah dikerok itu Pak, udah beres. Bapak udah nggak usah khawatir lagi. Listrik bagaimana? Udah rapi, listrik semua udah nyala. Lah kan ada menteri yang bohong kemarin ini depan Presiden, itu tahu lagi namanya. Jangan sebut nama, tapi yang disebut benar. Bukan saya yang nyebut ya, tapi yang disebut benar. Nah, jadi kita lihat kalau depan Presiden aja dia berani bohong. Ada rakyat, ada pimpinan, ada kamera. Presiden tanya, bagaimana listrik? Udah beres belum? Udah beres, 97% udah nyala semua. Enak bener itu ngomong. Nah, kalau saya melihat kenapa dia ngebohong, ada yang dilindungi, saudara. Ada yang dilindungi supaya Presiden udahlah, ini masalah bencana lokal Pak, ini bencana biasa, ini gampang, nanti kita yang beresin Pak. Nah, Bapak Presiden kita gampang percaya sama orang-orang di sekitarnya, saudara. Nah, akhirnya inilah yang terjadi. Nah, maka itu kemarin dari FPI sendiri kita surati langsung minta Presiden untuk menyatakan bencana nasional. Saya teriak di atas mimbar, saudara, bahkan kita marah habis di atas mimbar. Rekamannya bisa lihat, ada di IBTV, saudara. Ada apa? Mereka nggak mau untuk nyatakan bencana nasional. Akhirnya ribut, punya ribut. Nah, kemarin ada jalan tengah, saudara. Kemarin kabinet, para menteri duduk dengan DPR RI. Begitu duduk dengan DPR RI, akhirnya sepakat dibentuk Satgas, saudara, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera. Dia nggak sebut bencana nasional, enggak, cuma disebutnya ini adalah Satgas Penanggulangan Bencana dengan skala nasional. Nah, saya sempat tanya kepada pimpinan DPR yang di Jakarta, ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya bagaimana? Jadi mereka akan bikin kantor di Aceh. Jadi di Aceh akan dibikin kantor, nanti orang-orang pusat, saudara, baik dari DPR-nya maupun dari menterinya, mereka akan berkantor di Aceh sampai pemulihan itu selesai. Nah, saya bilang kalau memang betul seperti itu, ini kabar baik buat kita, tapi mesti kita kawal. Nah, kadang-kadang kita dikasih kabar begitu udah seneng aja, tahu-tahu nggak ada buktinya. Nah, sementara ini saya dapat kabar seperti itu. Ini kabar lumayan baik. Terus saya protes juga, tapi percuma. Saya bilang kalau ini berjalan sementara bantuan asing di stop, percuma. Kita protes karena kemarin Presiden mengatakan kita nggak butuh, kita mampu, nggak usah pakai minta bantuan luar negeri, kita malu. Oh, saya protes, kenapa jadi malu, saudara? Kalau ngutang malu, kalau ngutang malu, kalau korupsi harus lebih malu. Nah, ini kan orang ngebantu, saudara, kita sampaikan. Nah, tapi alhamdulillah kemarin Presiden berubah lagi. Kemarin Presiden menyatakan, siapa tuh yang nolak bantuan asing? Bodoh itu. Alhamdulillah. Maksudnya bodoh mungkin bahlul kan? Kan bahasa Arabnya bahlul kan? Kira-kira jelas Pak ya.
Nah, jadi ada perkembangan baik walaupun belum dinyatakan bencana nasional, tapi kalau Satgas ini kita kawal betul-betul dia kerja, betul-betul bantuan dalam maupun luar negeri itu keluar, insya Allah itu akan menjadi solusi. Tapi jangan mudah percaya Pak Bu ya. Saya akan terus awasi ini di Jakarta, akan terus saya awasi, saya dorong, saya korek sampai betul-betul ini bekerja sebagaimana kita harapkan, insya Allah.